Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan kita karena kita masih diberikan kesehatan dan kelayakan hidup untuk menikmati setiap hari-hari kita. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan berfirmanlah, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah mendengar dan kita sudah melihat di dalam firman Tuhan bahwasannya menara Babel didirikan oleh manusia. Dari pembacaan ini ada hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, manusia dengan sengajanya untuk menantang Allah. Mereka menantang Allah dengan perkataan membangun sebuah menara sampai puncaknya ke langit. Jadi ini suatu gambaran di mana manusia ini ingin menyamai Allah. Karena kita tahu setelah air bah turun, semua umat manusia di bumi hanguskan oleh Tuhan. Yang tersisa adalah keturunan dari Nuh. Dan ketika Nuh selamat dan diselamatkan Tuhan, Tuhan membuat perjanjian bahwa air bah tidak akan lagi membumi hanguskan manusia. Tetapi dari kesekian generasi dari keturunan Nuh, mereka mendirikan sebuah menara. Mereka ingin menantang Allah. Mereka ingin menyamai Allah. Ini yang kita lihat dari pembacaan ini. Dan jelas di ayat yang ke-3 dan 4 di sana dikatakan bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi ada suatu ajak mengajak, membuat batu bata dan membakarnya baik. Lalu batu itulah yang dipakai untuk mendirikan menara Babel ini. Kalau dalam penulisan Philo Judaeus, ya ini seorang ahli filsafat pada tahun 50 Masehi. Di sana ia mengatakan bahwa mereka ini mengukir nama mereka masing-masing di dalam batu yang mereka pakai untuk membangun menara ini. Jadi
hal yang kedua yang perlu kita lihat dari pencatatan ini, jadi manusia pada waktu itu ya membuat sebuah nama yang ingin dikenang dari zaman ke zaman atau generasi ke generasi. Jadi ada suatu pengambilan nama. Jadi mereka ingin dikenang orang karena kehebatannya. Dan kalau bahasa saya, supaya orang tahu sampai sekarang ini bahwasannya ada orang zaman dulu yang bisa mendirikan menara sampai ke langit. Inilah yang ingin mereka cita-citakan pada waktu itu. Tetapi Tuhan melihat keadaan ini. Tuhan melihat bahwa ini tidak akan terjadi. Selanjutnya mereka melakukan pencegahan supaya mereka tidak berserak ke bumi, karena jelas di ayat firman Tuhan di sana ketika mereka berangkat, mereka menetap bersama. Ya, mereka menetap bersama. Apa yang ingin mereka lakukan? Supaya mereka ini tidak berserak. Jadi supaya tidak ada penyebaran dari mereka, supaya mereka tetap bersama-sama tinggal. Ya. Jadi mereka jelas menantang Allah. Mereka dengan sengaja melakukan usaha mereka sendiri, kekuatan mencari nama, bahkan mereka melakukan pencegahan supaya mereka tidak berserak, supaya mereka tetap sama. Padahal firman Tuhan jelas, ya, beranak cuculah, penuhilah bumi. Yang artinya apa? Ada penyebaran, berserak. Mereka ini harus berserak mengisi bumi ini. Tapi pada zaman itu mereka tidak mau. Jadi mereka dengan sengajanya menentang Allah. Jadi jelas dari hal-hal ini yang sudah kita lihat, yang pertama tadi manusia itu menentang Allah, mereka itu ingin mencari nama. Jadi mereka namanya ingin dikenang, bukan nama Tuhan, tetapi nama manusianya. Karena apa? Kegagahan. Jadi ini suatu penunjukan kegagahan. Jadi mereka ingin namanya dikenang orang, kegagahannya diingat oleh orang. Padahal kita tahu hanya Tuhan kita lah, Allah yang lebih perkasa, dan namanya lah yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Di sini saya mencatat garis penting yang perlu kita lihat, yaitu celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ya, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, karena memang situasi pada saat itu mereka menentang Allah. Jadi celakalah. Sama halnya saya dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita berusaha untuk menentang Allah, maka kita adalah orang-orang yang terkutuk. Ketika kita ingin membuat nama kita atau menunjukkan kegagahan kita supaya orang mengenal, bahkan mengenang kita, hati-hati saudara. Karena ini manusiawi. Ketika hal itu terjadi, dosa sedang mendekat kepada pribadi kita. Kalau kita tidak di-cover oleh firman Tuhan, kalau kita tidak berserah dekat dengan Tuhan, maka kejatuhan akan terjadi. Ini hal negatif yang perlu kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi di sisi lain dari pencatatan ini, ada hal yang perlu kita lihat, yaitu hal positif. Jadi yang saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang negatif, menentang Allah, mereka mencari nama sendiri, bahkan mereka melakukan atau mencegah supaya mereka tidak berserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengajanya ingin bersatu. Tetapi hal positifnya adalah kesatuan hati mendorong untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi walaupun di dalam pembacaan ini ada hal negatif dari sisi manusianya, tetapi ada hal positif yang perlu kita lihat, yaitu ada kesatuan hati. Ketika mereka berkumpul, bersatu, bersama, mendorong satu sama lain, apapun kata firman Tuhan, apapun yang mereka inginkan dan ingin laksanakan, pasti tercapai. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya,
saya dan teman-teman semua yang menyaksikan acara video ini, saya berharap hendaklah kita satu sama lain mendorong, menjalin satu kesatuan untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Karena jelas ketika mereka bersatu bersama, ini jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan melihat menara Babel mereka bangun, Tuhan kacaukan. Tetapi saya percaya ketika kita bersatu untuk melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan memberikan damai, sukacita di dalam setiap hati kita. Saudara-saudaraku, kembali lagi saya ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita manusia perlu hati-hati dengan segala keinginan kita. Seperti apa yang dicatat dalam kitab Yakobus, mari kita buka dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ya. Di sini dikatakan, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka dengan itu saudaraku, pesan dari kebenaran firman Tuhan berbicara tentang pembangunan menara Babel. Di sini kita sudah belajar bahwa manusia hati-hati dengan segala keinginannya. Karena apa? Ketika kita dipenuhi dengan keinginan kita, apalagi hal ini tidak baik untuk kita lakukan, maka dikatakan firman Tuhan, dosa mengikat kita. Bahkan ketika dosa itu telah mengikat kita, dan dosa itu dibuahi, di dalam setiap kehidupan kita, maka ia akan melahirkan dosa itu menjadi dosa yang matang, dan kita akan masuk ke dalam maut. Jadi ini pesan firman Tuhan, hati-hati dengan segala keinginan kita. Karena manusia itu penuh dengan keinginan. Bahkan manusia itu ingin menentang Allah. Manusia itu ingin mencari nama yang lebih baik, ingin dikenal orang, ingin dihargai orang. Bahkan manusia itu kecenderungan hatinya dan pribadinya untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka firman Tuhan mengajarkan kita pada kesempatan ini, belajar dari menara Babel, diingatkan kembali, hati-hati dengan keinginan hati. Ini yang perlu saya sampaikan bagi saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saya dan saudaraku semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Mungkin demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, buat waktu ini, buat hari ini. Karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu ajaib, begitu dahsyat, mengingatkan kami untuk kami berperilaku hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami diingatkan, Tuhan, hati-hati untuk setiap keinginan kami. Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang menyaksikan acara ini, yang menonton video ini, supaya firman-Mu hidup di dalam setiap hati mereka, supaya mereka senantiasa diingatkan Tuhan. Bahkan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa bagi kami semua ya Bapa. Perkenankanlah setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ikuti channel kita Eleos, karena setiap harinya kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan, kesaksian dan pujian. Kiranya melalui channel ini pribadi setiap orang yang menyaksikan terberkati, bahkan hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.